Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Evita Wijayanti dengan NIM 22021030106 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Saya dari angkatan 2022. Di sini saya akan menyampaikan opini atau pendapat saya mengenai mengapa kita harus mempelajari aspek hukum dalam bisnis. Bisnis merupakan kegiatan atau serangkaian usaha yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan menawarkan barang dan jasa untuk mendapatkan laba. Bisnis merupakan tempat menyalurkan bakat dan potensi kita untuk melakukan usaha dan mendapatkan keuntungan. Di setiap pekerjaan pasti akan ada hukum atau aturan yang wajib untuk ditaati. Seperti pepatah mengatakan, Anda harus belajar aturan permainan, dan kemudian Anda harus bermain lebih baik dari orang lain. Artinya adalah hukum dalam bisnis dibuat sebagai pandangan kita untuk menentukan bagaimana strategi yang cocok untuk bersaing dengan pebisnis lain yang mungkin saja produk yang mereka jual memiliki bentuk dan fungsi yang sama, namun nilai jual mereka lebih tinggi dari produk kita. Terkadang adanya hukum dalam bisnis dianggap mengganggu jalannya usaha. Bagaimana tidak? Adanya aturan-aturan usaha yang memerlukan banyak pemberkasan sebelum mendirikan suatu usaha serta berlangsung cukup lama membuat kita lelah karenanya. Namun, di balik itu semua, adanya hukum dalam bisnis memberikan banyak keuntungan. Keuntungan yang pertama yaitu mengetahui aturan dan dapat mentaatinya. Nah, manfaat belajar hukum dalam bisnis mengarah pada pengetahuan mengenai aturan-aturan tersebut. Dengan mempelajari aturan-aturan hukum dalam bisnis, seorang pelaku usaha akan mengetahui tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan dalam mendirikan dan menjalankan suatu usaha. Tentu saja hal ini memberikan keuntungan bagi para pelaku usaha, sehingga para pelaku usaha dapat melakukan upaya-upaya preventif untuk meminimalisir permasalahan dan dalam menjalankan usahanya dan menghindari adanya hal-hal yang dilarang di dalam peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, hal ini jelas tidak akan terjadi apabila pemahaman terkait aturan tersebut belum dimiliki. Keuntungan yang kedua adalah memahami cara mendirikan sebuah perusahaan. Mendirikan dan menjalankan sebuah usaha tidaklah semudah yang terlihat. Terdapat banyak hal yang perlu diperhatikan ketika hendak mendirikannya. Disinilah letak manfaat belajar hukum dalam bisnis. Nah, dengan memahaminya, seseorang bisa mengetahui bagaimana cara pendirian sebuah usaha atau perusahaan hingga bisa berjalan dengan semestinya. Memang kebanyakan orang memilih untuk memakai jasa seorang ahli dalam pendirian sebuah usaha besar. Namun, tidak ada salahnya jika pelaku usaha mencoba untuk belajar dan memahami mengenai pendirian usahanya. Karena pada akhirnya sang pelaku usahalah yang akan menjalankan usaha tersebut dan harus paling mengetahui mengenai usahanya sendiri. Dengan memiliki ilmu dasar dari hukum dalam berbisnis, setidaknya kita dapat melakukan upaya-upaya preventif jika suatu saat terjadi masalah dengan usaha kita. Selain itu, kita juga dapat menjadi atasan yang baik dengan memahami hak-hak karyawan kita sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sekian opini saya mengenai mengapa kita harus mempelajari hukum dalam bisnis. Perlu kita ketahui bahwa dalam membangun bisnis tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perlu usaha yang keras dan matang untuk mendirikan suatu usaha serta butuh pertahanan yang kokoh sebagai benteng usaha apabila kita diterjang oleh arus persaingan. Khairul Tanjung mengatakan, lama memang, tapi itu caranya. Semua harus dilewati seperti anak tangga. Satu persatu jangan lompat-lompat, karena kalau melompat kemungkinan terpelesetnya tinggi. Saya Evita Wijayanti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.